Di Jalan Gajah Raya, ruko tua itu berdiri, seperti gigi yang patah di antara deretan bangunan yang rapi. Papan nama bengkel servis elektroniknya sudah pudar. Hanya ada satu pintu kecil di depan dan sebuah tangga sempit yang menanjak ke lantai atas. Warga sekitar mengernyitkan dahi ketika melintas, bukan karena ruko itu terlihat sibuk, melainkan karena ada kebiasaan aneh. Pemilik ruko selalu menutup toko lebih awal pada hari tertentu. Hari-hari itu, orang-orang di lingkungan mengunci mulut mereka, lalu berjalan cepat melewati muka ruko seperti orang yang melintas makam pemiliknya. Pak Arman, laki-laki bertubuh kurus, berkacamata tebal, dan suara serak telah lama menjaga rahasianya sendiri. Di siang hari ia ramah, menolong orang memperbaiki televisi dan rice cooker, memberi senyum yang teduh. Di malam tertentu, setelah menutup pintu, ia mengunci gembok ganda, menyalakan lampu kecil di belakang counter, lalu menaiki tangga ke lantai 3. Tiap orang yang pernah lewat jendela lantai 2 mengaku mendengar bunyi-bunyi samar, langkah kaki, gumaman, atau suara napas yang bukan milik satu orang saja. Malam itu, hujan turun tipis akar-akar, udara dingin merayap ke celah-celah bata, lampu jalan bergetar oleh awan yang lewat. Warung kopi di seberang menutup lebih awal. Pelanggan yang biasanya mengobrol di depan mendadak licin pulang ke rumah masing-masing. Jam menunjukkan hampir jam 9 ketika gerandel pertama di ruko itu terdengar. Bunyi kunci berputar seperti jarum jam yang menandai sesuatu yang lama terjaga akan kembali aktif. Pak Arman menutup tirai, menegakkan kursi, lalu menatap ke arah tangga yang menuju lantai 3. Gazahnya panjang, seperti menimbang sesuatu yang tak bisa diungkapkan oleh kata. Di tangannya ada sebuah kotak kayu kecil, di dalamnya kain hitam lusuh dan beberapa lilin berwarna gelap. Ia membawa kotak itu perlahan, seperti membawa sesuatu yang rapuh sekaligus berbahaya. Lantai 3 ruko adalah sebuah kamar kecil yang pernah dijadikan gudang suku cadang. Sekarang lantai itu berubah menjadi lingkaran hitam yang kaku. Tirai tebal menutup jendela, meja kayu tua di tengah ruangan, dan aroma dupa tipis yang lengket di udara. Di sudut, ada cermin pecah yang menatap balik dengan retakan yang seperti peta. Di dinding, ada gambar-gambar yang tak bisa dikenali goresan arang dan simbol-simbol yang membuat bulu roma meremang. Ritual dimulai bukan dengan kata-kata yang jelas, melainkan dengan sunyi yang semakin pekat. Pak Arman menyalakan 3 lilin hitam. Nyala mereka kecil dan malas, tapi cukup untuk menyingkap wajahnya mata yang kehilangan sesuatu sejak lama. Bibir yang mengecil. Ia menutup mata, mengulurkan tangan, dan mengundang sesuatu yang tak tahu namanya. Suara pertama adalah desis, seperti selaput kain yang digesek. Lalu napas lain muncul, lebih berat dan bukan milik Pak Arman. Di belakang tubuhnya, bayangan muncul di dinding, bukan bayangan biasa yang dibuat oleh cahaya lilin. Bayangan itu tebal dan retak, seperti minyak yang mengambang di permukaan air. Ia tak berbentuk utuh. Di tempat kepala, semestinya ada ruang kosong yang gelap. Namun sosok itu bergerak dengan cara yang membuat udara bergetar. Bayunggen, laki-laki tanpa kepala itu, mengikuti gerakan Pak Arman. Tetapi kadang tampak melakukan sesuatu yang tak mungkin dilakukan oleh manusia. Memutar tubuh dengan sendi yang berderit, menekan punggung sang pemilik seolah arah energi lewat dari belakang. Pak Arman menggumam kata-kata yang tidak jelas. Kata-kata itu seperti bahasa lama yang pernah dia dengar di mimpi, dan setiap suku katanya membuat lilin bergetar. Di pangkuannya ada sesosok, bukan lagi manusia yang sadar, melainkan tubuh yang kritis dan kosong. Sesosok yang mengikuti perintah suara lain. Tubuh ini adalah bagian dari janji lama, syarat yang ditanamkan di dasar tanah ketika ia dulu memutuskan untuk membuka toko dan mencari jalan cepat. Toko yang selalu laris
pelanggan yang selalu kembali. Namun harga dibayar malam mulam seperti ini. Jangan berpikir bab ini akan menjelaskan semua alasan bahwa Pak Arman memilih jalan gelap demi uang, demi membayar hutang, demi balas dendam. Cerita suka mengurangi penjelasannya. Yang tersisa adalah tindakan dan akibat. Malam itu, tubuh yang di pangkuannya tidak menangis, juga tidak merengek. Ia hanya tertunduk, mata terpajam. Sementara bayangan tanpa kepala di belakangnya menggerakkan tubuh itu dengan tarikan napas panjang. Gerakannya kasar, penuh kepemilikan. Tetapi yang membuat bulu roma merinding bukan hanya pemandangan itu. Ada detil-detil kecil yang tidak seharusnya ada. Bau logam hangat yang tak bisa dijelaskan. Bisikan yang terdengar seperti nama-nama lama. Dan suara ketukan halus di dinding seolah sesuatu menunggu giliran untuk masuk. Sekali bayangan itu menoleh atau setidaknya dinding menangkap sudut gelap yang seperti wajah yang tak memiliki kepalanya. Mata-mata tetangga yang melihat dari balik tirai di lantai 2 menceritakan kemudian bahwa mereka merasa si kenakan melihat melalui ruangan itu ke tempat lain, ke lorong yang tak pernah ada di ruko. Di tengah ritual, arus listrik di seluruh ruko bergetar, lampu di bawah berkedip-kedip. Elektronik di bengkel beberapa kali mengeluarkan dengungan pendek. Televisi yang tadinya rusak tiba-tiba menampilkan gambar lama rekaman ibu kota yang sudah pudar. Wajah-wajah berjalan tapi tak bergerak. Semua yang letak dan waktunya seharusnya biasa menjadi tidak wajar. Ini bukan lagi soal hal gaib yang manis. Ini soal perjanjian yang memakan wujud. Pak Arman menutup ritual dengan suara terakhir yang samar. Ia meniup lilin satu persatu, namun ketika nyala padam, ruangan tidak kembali ke udara malam biasa. Kekosongan kepala bayangan itu tetap ada, seolah ada pintu yang tertutup rapat, namun masih menyisakan desah di sela. Tubuh yang tadi berada di pangkuannya tersandar lemah, seperti orang bangun dari tidur panjang. Pak Arman menatap dirinya sendiri di cermin pecah, dan untuk selintas bayangan hitam itu menempel di cermin, seakan seseorang menuliskan kata dengan jari yang tak terlihat. Keesokan paginya, ruko kembali terbuka. Pak Arman berdiri di depan kaunter, walau matanya terlihat lebih kosong dari biasanya. Warga tak melihat bekas acara. Malam itu tidak ada noda, tidak ada barang yang hilang, hanya ada perubahan kecil yang membuat suasana mencekam. Seorang pelanggan yang datang memperbaiki radio merasa ada bagian nada frekuensi yang aneh. Suara latar yang terdengar seperti bisik-bisik tak kenal. Seorang anak yang bermain di dekat ruko melihat 3 goresan tipis di dinding bagian luar, seperti 3 kunci yang belum pernah ia lihat sebelumnya di dalam. Pak Arman menutup mata sejenak dan memegang kotak kayu yang kosong. Ia menaruhnya di bawah meja, menutupnya, lalu memasang gembok lagi. Senyumnya datar jauh dari liga. Ia berjalan melayani pelanggan, tangannya cekatan memperbaiki kabel dan solder. Tapi setiap kali ia naik ke lantai 3, entah untuk mengambil barang atau sekadar menengok, udara menjadi tebal dan ia menelan ludah yang tawar. Ia tahu perjanjian itu belum selesai. Ia tahu sesuatu terus mengintai di balik kunci 3. Bab pertama ini tidak menutup penjelasan, sebaliknya membuka pertanyaan. Apa yang diminta oleh bayangan tanpa kepala? Mengapa ritual harus di lantai 3? Mengapa harus langkah-langkah yang dilakukan di balik tirai hitam malam? Dan yang paling menyakitkan, sampai kapan Pak Arman akan membayar harga yang ditetapkan oleh sesuatu yang tak punya nama? Di akhir hari, ketika Gajah Raya sepi dan lampu-lampu toko padam satu persatu, beberapa orang berhenti sejenak di depan ruko. Mereka memandangi jendela lantai 3, membaca kegelapan seperti membaca buku yang tak ingin dibuka. Mereka berbisik pada diri sendiri untuk tidak pernah menaiki tangga itu. Namun di dada mereka muncul rasa ingin tahu yang tak sepenuhnya bisa dibuang. Rasa ingin tahu yang suatu hari
mungkin memaksa satu orang lain untuk menoleh ke dalam dan melihat apa yang berdiri di balik bayangan tanpa kepala, tetapi dengan kesabaran yang panjang seperti akar pohon. Dengan pintu yang menutup pelan dan suara kunci yang berputar, lagi tangan hitam yang tentu akan membuka kembali kapan waktunya tiba. Sejak ritual terakhir itu, hidup Pak Arman tidak pernah kembali terasa seperti sebelumnya. Pagi hari masih berjalan normal. Ia memperbaiki setrika, mencuci komponen elektronik, melayani pelanggan yang datang silih berganti. Namun setiap kali jam mendekati pukul 4 sore, hawa aneh mulai merambat dari lantai atas. Bukan hawa dingin, tetapi sensasi seperti seseorang sedang memperhatikan dari balik langit-langit. Hari itu, ruko terlihat lebih gelap daripada biasanya. Matahari tertutup awan tebal, membuat wana-wana di sekitar Jalan Gajah Raya tampak kusam. Bu Sari, ibu penjual gorengan, di seberang memperhatikan ruko itu sambil berkacak pinggang. Aneh, biasanya jam segini udah ramai pelanggan, gumamnya. Namun tidak ada yang berani mendekat. Orang-orang hanya melirik sekilas, lalu mempercepat langkah bila tanpa sengaja menatap jendela lantai 2. Sementara itu, di dalam ruko, Pak Arman sedang duduk memegangi kepalanya. Sejak ritual terakhir, ia sering merasakan migrain tajam yang datang tiba-tiba. Bukan sekadar nyeri, rasa itu seperti ada seseorang mencengkeram tengkoraknya dari dalam. Ia merasa matanya semakin berat, pendengarannya semakin tajam, dan malam terasa semakin pendek. Ia minum air, menenangkan diri, lalu menuju ke tangga untuk mengambil spare part yang disimpan di lantai 3. Tapi sebelum ia menaiki anak tangga pertama, tok, 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 3 ketukan, tidak keras, namun jelas, terdengar dari dinding samping ruko. Ketukan yang si Kaneken tahu persis kapan Arman mulai mendekat ke tangga. Pak Arman berhenti, menelan ludah. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar ketukan itu. Tapi kali ini, ketukannya berbeda. Ada jeda yang ganjil, ritme yang tidak seperti manusia. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengabaikannya. Namun sebelum ia menaiki anak tangga kedua, tok, 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 kali ini lebih cepat. Ia tahu ini bukan orang iseng. Orang iseng akan mengetuk di pintu depan, bukan di dinding samping ruko yang langsung menempel ke bangunan kosong di sebelahnya. Dengan gemetar, ia naik perlahan. Setiap langkah membuat suara-suara kecil muncul dari atas. Suara gesekan kain, suara langkah yang tidak mengikuti gravitasi, dan bisikan samar yang terdengar seperti pulang. Ketika ia hampir mencapai lantai 3, udara berubah drastis. Langit-langit seakan menguap menjadi dingin yang menusuk. Cahaya lampu redup bergetar. Di ujung tangga, pintu menuju ruangan ritual sedikit terbuka. Padahal ia yakin tadi sudah menutup rapat. Pak Arman menahan napas. Siapa di atas? Serunya, mencoba tegas. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah perlahan dari dalam ruangan, lalu berhenti tepat di balik pintu. Tangannya gemetar saat mendorong pintu itu lebih lebar. Ruangan itu gelap total, kecuali 3 bekas lilin hitam di lantai yang meleleh seperti darah beku. Aroma dupa masih tersisa, namun ada tambahan bau lain. Bau basi, seperti bau darah yang sudah mengering. Dan di tengah ruangan ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan, bukan bayangan lilin, bukan bayangan tubuhnya sendiri. Ini adalah sosok gelap, berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya tinggi, lehernya panjang, dan tempat kepala seharusnya hanya ada lubang gelap seperti rongga pusaran, seperti hitam pekat yang tidak menyerap cahaya melainkan menelannya. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi lantai di bawahnya tampak bergetar halus. Jantung Arman berdegup tinggi. "Tuanku," katanya dengan suara serak. Bayangan itu condong sedikit maju, tidak berjalan, tidak melangkah,
hanya bergeser, seperti kabut yang diisap. Suara masuk ke telinganya, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepala. Waktumu kurang. Arman tertegun. Aku sudah mengikuti syarat. Aku sudah melakukan ritual sesuai perintah. Aku sudah menyerahkan tubuh yang kau minta, katanya terbata. Sunyi. Lalu suara itu masuk lagi. Lebih berat. Tidak cukup. Seketika, lantai di bawah Arman berderak. Cermin pecah di sudut ruangan. Retak lebih lebar. Dengan suara kerak panjang. Retakan itu bergerak sendiri, seperti tangan yang merambat mencari sesuatu. Arman mundur satu langkah. Tunggu, perjanjian awal mengatakan. Perjanjian berubah. Sosok tanpa kepala itu kini menegakkan tubuhnya. Untuk pertama kalinya, Arman melihat apa yang tampak seperti mulut bukan di tempat kepala, tetapi seolah di dada, seolah di tengah rongga gelap itu, sesuatu bergerak di sana. Seperti daging yang menyeringai. Arman memejamkan mata. Air matanya mengalir. Ini tidak seperti ritual sebelumnya. Ini bukan permintaan, ini ancaman. Lalu, apa yang kau inginkan sekarang? Bisiknya. Ruangan langsung menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara kendaraan dari luar. Tidak ada getaran dari lantai bawah. Sunyi yang membuat telinga berdenging. Bayangan itu merunduk. Lengannya yang panjang merentang seperti akar yang mencari. Dan suara itu berkata, "Aku ingin seseorang yang dekat denganmu." Arman tersentak. Wajah anaknya terlintas, wajah istrinya yang sudah pergi, wajah keponakan yang sesekali datang membantu di toko. Tidak. Ia mundur, hampir terjatuh, lalu berlari menuruni tangga. Nafasnya kacau. Ia meraih dinding agar tidak jatuh. Ketika ia sampai di lantai bawah, lampu ruko meledak keciltret dan ruangan mendadak gelap gulita. Namun sebelum ia sempat menyalakan senter, suara itu terdengar lagi. Tok, tug. Dari belakang pintu ruko, diikuti suara yang membisik pelan. "Boleh masuk, Pak?" Suaranya perempuan, lembut, tidak asing. Arman membatu. Itu adalah suara Naya, keponakannya. Gadis 19 tahun yang sering membantu menjaga kasir di hari Sabtu. Ia tidak mungkin berada di depan ruko. Ia tidak mungkin tahu. Arman ketakutan dalam gelap. Ia tidak mungkin mengetuk pintu pukul 9 malam, tapi suaranya mirip sekali. Terlalu mirip. Arman memegang dadanya. Nafasnya pecah. "Jangan buka," bisiknya pada diri sendiri. "Jangan buka pintunya." Namun, ketukan itu semakin cepat. Suara Naya semakin jelas. "Pak, aku kedinginan, bukain." Ya, ketika Arman memaksa dirinya untuk menjauh, kaca etalase di depan berembun. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari balik kaca menekan dari luar. Tangan kecil, halus, dan dingin. Arman menjerit, tersungkur, merangkak menuju belakang ruko. Ia tahu bayangan itu mulai memperluas jangkauannya. Ia tahu perjanjian sudah berubah. Ia tahu ritual berikutnya tidak akan sama lagi. Ia menutup pintu belakang, mengunci segala yang bisa dikunci, dan menutupi telinga agar tidak mendengar ketukan. Namun ia lupa satu hal, bayangan itu tidak membutuhkan pintu. Dan saat ia menutup mata, di balik kelopak matanya sendiri, ia melihat sosok tanpa kepala itu berdiri tepat di hadapannya. Tidak bergerak, tidak bersuara, namun dengan jelas mengisyaratkan bahwa berikutnya bukan lagi soal ritual, melainkan soal korban. Sejak malam ketukan itu, Pak Arman tidak tidur. Bukan tidak bisa, tapi tidak berani. Setiap kali ia memejamkan mata, sosok tanpa kepala itu muncul di balik kelopak mata. Berdiri terlalu dekat, seperti menunggu izin untuk masuk ke dunia nyata. Pagi menjelang, namun tidak ada yang terasa seperti pagi. Matahari seharusnya menyinari lorong-lorong jalan Gajah Raya,
Tapi langit terlihat redup, seperti abu yang basah. Orang-orang lewat dengan cepat, dan ruko Pak Arman tetap tertutup. Ia duduk di kursi kasir, menatap pintu depan yang kini tidak lagi diam. Dari tadi subuh, pintu itu terus bergerak pelan. Tidak keras, tidak terbuka, hanya bergetar. Seperti seseorang di luar memegang gagangnya dan menahannya agar tidak berbunyi. Arman menggenggam kursi lebih kuat. Ia ingin kabur, tapi kakinya kaku. Setiap sudut ruko terasa seperti dipenuhi mata yang mengamatinya. Tapi kemudian, HP-nya bergetar. Satu pesan masuk. "Naya, Om Arman. Nanti sore aku mampir ya, mau bantu beresin stok barang." Arman pucat. Ia ingin membalas "jangan datang," tapi tangannya gemetar. Dan ia takut jika ia menulis itu, sesuatu akan membaca pesan tersebut duluan sebelum Naya. Ia hanya mematikan HP. Tidak ada sinyal, meski barusan sinyal penuh. Ia tahu bayangan itu sudah mulai mempengaruhi dunia nyata. Ketukan, lenggit-lenggit menjelang siang. Arman memberanikan diri naik ke lantai 3. Semalaman ia mengunci pintu ruangan ritual itu, tapi sekarang ia ingin memastikan sesuatu. Apakah bayangan itu masih ada? Ia naik perlahan. Tangga seperti merespons langkahnya, berbunyi pelan, seperti papan basah yang mengeluh. Ketika ia sampai di lantai 2, duk, satu ketukan dari langit-langit. Arman membeku. Ia menatap ke atas. Duk, duk, duk. 3 ketukan. Bukan dari lantai 3, tetapi dari dalam lenggit-lenggit lantai 2. Seperti sesuatu merangkak di ruang sempit antara plafon dan atap ruko. Ia mulai mundur, tapi sesuatu bergerak mengikuti di atasnya. Bayangan kaki, tangan panjang menyeret dirinya. Suara napas tercekik. Tidak, tidak. Arman menutup telinganya. Namun suara itu bukan lagi ketukan. Sekarang terdengar seperti sesuatu berlari mengikuti langkahnya. Tepat di atas kepalanya, ia turun kembali ke lantai bawah dan mengunci pintu tangga. Nafasnya putus-putus. Keringat dingin mengalir meski hari panas. Tetangga yang melihat terlalu banyak siang itu. Bu Sari, pemilik gorengan di depan ruko, menyapa sambil memaksa ceria. "Pak Arman, kok tumben ruko tutup?" "Sakit ya?" Arman berusaha tersenyum. "Iya Bu, badan agak kurang enak." Bu Sari mengangguk. Tetapi tiba-tiba wajahnya berubah aneh. "Mau nanya Pak, tadi malam sekitar jam 9, itu siapa ya yang jalan-jalan di dalam ruko?" Arman langsung menegang. "Siapa maksud Bu?" Bu Sari menelan ludah. "Loh, itu saya lihat dari selat tirai. Ada yang jalan dari kasir ke tangga. Tinggi banget. Terus jalannya nggak normal, kayak nggak nempel ke lantai." Arman menutup mulutnya. "Saya sendirian Bu." "Oh," suara Bu Sari melemah. Ia tampak merinding. "Terus siapa yang ngeliatin saya dari jendela lantai 3 barusan?" Arman menatap jendela. Tirai jalap, tidak ada siapa-siapa. Namun Bu Sari langsung mundur sambil menahan tangis kecil. "Barusan saya lihat wajahnya Pak, tapi gak ada matanya." Ia berbalik lari menuju warungnya. Arman memejamkan mata. Bayangan itu bukan lagi hanya menghantui lantai 3. Ia sudah mulai menampakkan diri pada orang lain. Dan itu berarti satu hal. Ia semakin kuat. Sore yang tidak diundang menjelang pukul 5 sore. Sesuatu yang paling Arman takuti terjadi. Tok, tok, tok. Ketukan kecil dari pintu. Suara lembut memanggil. "Om, aku Naya." Arman tersentak bangun dari duduknya. Ia berlari ke pintu. "Naya, jangan masuk," teriaknya. "Tapi ini aku Om." "Kenapa sih?" Suaranya terdengar seperti biasa, ceria dan polos. Arman menahan napas. Apakah benar itu Naya? Ia mengintip sedikit dari celah kecil tirai. Naya berdiri di luar, topi
hoodie putih, rambut terurai, senyum kecil di bibir. Terlihat seperti gadis 19 tahun biasa. "Tuh kan Om, jangan paranoid," katanya sambil tertawa kecil. Arman mulai lega. Ia membuka pintu 1 cm, 2. Namun sebelum pintu terbuka cukup lebar, angin dingin menerpa wajahnya. Wangi busuk menyusup masuk. Dan pada detik itu, Arman sadar, Naya tidak pernah memakai hoodie putih. Ia benci warna putih. Ia selalu memakai jaket coklat. Arman langsung membanting pintu. "Naya, bukan kamu," teriaknya. Sosok Naya di luar pintu berhenti tersenyum. Kepalanya miring, sampai terdengar suara krek patahan tulang. Lalu ia mengetuk pintu dengan ritme yang sudah familiar. "Tok, tok, tok, tolong bukain." Kepalaku jatuh. Suaranya berubah serak, seperti berasal dari mulut yang tidak seharusnya berbicara. Arman mundur sambil menahan mulutnya agar tidak menjerit. Di balik pintu, suara langkah mulai menghilang, tapi pintu tetap bergetar, seperti ada sesuatu berdiri diam, menunggu saat yang tepat. Ketika bayangan masuk, tanpa diundang Arman lari ke belakang ruko. Ia ingin kabur lewat pintu belakang. Namun ketika ia membuka pintu, ada tanda hitam besar di dinding luar. Tanda yang tidak ada sebelumnya. 3 garis vertikal, seperti 3 kunci, seperti 3 pintu. Dan dari sela retakan cat dinding, udara dingin merembes masuk. Arman mundur, matanya membelalak. Bayangan itu sudah ada di dalam ruko sekarang, tanpa perlu ritual, tanpa perlu lilin, tanpa perlu syarat. Ia masuk melalui celah dinding, melalui suara, melalui ketakutan. Bayangan itu muncul dari sudut ruangan, perlahan, tidak berkepala. Tubuhnya panjang, seperti sosok yang menguap dari dunia lain. Ruangan menjadi gelap, tidak karena lampu mati, tetapi karena sosok itu menyerap cahaya. Suara muncul, memecah kepala Arman. "Seseorang yang dekat, berikan. Atau aku yang memilih." Arman menangis. "Aku, jangan sentuh Naya, jangan sentuh keluargaku." Bayangan itu merenggang. Tangannya panjang, gerakannya seperti akar gelap. "Maka kau harus menggantikan dengan sesuatu." Suasana hening. Lalu terdengar satu kalimat yang membuat darah Arman berhenti mengalir. "Dengan seseorang yang pernah kau sakiti." Arman terdiam, nafasnya membeku. Di benaknya muncul satu wajah. Seseorang dari masa lalu. Seseorang yang ia kira sudah ia lupakan. Seseorang yang mungkin bayangan itu inginkan. Dan bayangan itu berbisik dengan suara terakhir. "Sebelum menghilang ke dinding, carilah dia sebelum aku yang menemukannya." Arman jatuh berlutut, bukan dengan ketakutan, tapi dengan awal dari pencarian seseorang yang tidak pernah ingin ia temui lagi. Malam itu, ia sadar pesugihan ini bukan hanya meminta korban, tapi memaksa membuka masa lalu yang paling gelap. Sejak bayangan itu mengucapkan kalimat terakhir, "Carilah dia sebelum aku yang menemukannya." Pikiran Arman tidak pernah tenang. Ia tahu persis siapa yang dimaksud. Seseorang yang dulu ia singkirkan. Seseorang yang pernah bekerja di rukonya. Seseorang yang lenyap tanpa jejak. Karena dirinya, nama itu hampir tidak sanggup ia sebut. Bahkan memikirkannya saja sudah membuat tengkuknya dingin. Namun bayangan itu terus mendesak melalui suara-suara yang tidak pernah berhenti sejak malam tadi. Suara itu muncul dari ventilasi, dari lantai kayu, dari bawah meja servis. "Sebut namanya, panggil dia, akui salahmu." Arman menutup telinganya, tapi suara itu menggema dari dalam kepalanya sendiri. Hujan yang mengundang
sesuatu petang itu. Hujan turun deras membasahi jalan Gajah Raya. Air mengalir seperti selokan kecil dan suara kendaraan nyaris tenggelam dalam derasnya hujan. Langit hitam, meski baru jam 6 sore. Arman memutuskan untuk keluar. Ia perlu mencari orang itu, seseorang yang tersisa dari masa lalu yang gelap. Tapi ketika ia membuka pintu ruko, bau busuk masuk dari luar, seperti bangkai basah yang dibiarkan di bawah hujan. Ia buru-buru menutup pintu. Dari balik kaca, ia melihat sesuatu berdiri di seberang jalan. Sesosok hitam, memanjang, tubuh dan tempat kepala seharusnya. Hanya ada lubang gelap, seperti pusaran hitam. Tubuh itu tidak bergerak, tidak bergeser, hanya berdiri, tepat, menghadap ruko. Bahkan hujan pun tidak menyentuhnya. Seperti air menghindar dari sosok itu. Arman mundur, napasnya makin kacau. "Kenapa kau muncul siang begini?" gumam Arman. Suaranya gemetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya menggeser sedikit tubuhnya. Seperti memberi peringatan, waktu hampir habis. Nama yang terkubur sore itu. Untuk pertama kalinya, Arman kembali ke meja paling tua di ruko meja yang sudah lama. Ia tutupi kain lap karena menyimpan kenangan buruk. Di laci paling bawah tersembunyi dokumen-dokumen lama, daftar pekerja, nota servis, catatan tangan yang sudah menguning. Di balik itu semua ada selembar foto kecil. Foto seorang pemuda berusia sekitar 24 tahun. Rambut rapi, senyum tipis, mata yang terlihat lelah. Namun jujur, di belakang foto itu tertulis nama Bagas. Arman menghembuskan napas panjang, hampir tersedak oleh ketakutan yang menumpuk di dadanya. Bagas, karyawan yang bekerja 3 tahun lalu. Karyawan yang rajin, karyawan yang ia pecat. Bukan karena tidak kompeten, tapi karena Arman takut posisinya tersaingi. Bagas terlalu banyak tahu tentang dirinya, tentang ritual awal pesugihan yang Arman jalankan bertahun lalu. Dan setelah dipecat, Bagas hilang, pindah kota. Kata rumor, pulang kampung Cota tetangga. Namun Arman tahu, Bagas tidak pernah pulang dan tidak pernah ditemukan. Sejak itu, ia tidak pernah menyebut nama Bagas lagi. Sampai malam ini, lampu mati di lantai. 3 saat Arman memegang foto itu. Seluruh lampu ruko padam serentak dan ruko jatuh dalam kegelapan. Hanya terdengar hujan mengalir di luar. Namun dari lantai atas terdengar suara lain. Grik, seperti kursi kayu yang diseret pelan. Arman memaksa dirinya naik ke lantai 2 sambil membawa senter. Namun ketika ia menembakkan lampu senter ke arah tangga lantai 3, ia tidak melihat apa-apa. Hanya tangga gelap dan pintu ruangan ritual yang tertutup. Kemudian terdengar suara napas, pelan, dalam, terputus-putus. Seperti seseorang yang berdiri terlalu dekat di balik pintu. Arman menelan ludah. Ia menatap pintu lantai 3 tanpa berkedip. "Jangan keluar," bisiknya pada sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti. Tiba-tiba, tok, tok. Pintu lantai 3 bergetar keras, seperti dihantam dari dalam. Arman tersentak mundur. Suara itu bukan ketukan manusia. Ritmenya cepat, terlalu berat. Dan begitu pintu berhenti bergetar, suara lain menggema dari dalam ruangan. Bagas. Arman terpaku. Suara it, bukan suara bayangan, bukan suara perempuan, tapi suara laki-laki muda. Dan suaranya seperti seseorang yang berusaha mengucapkan namanya sendiri dengan tenggorokan yang sudah lama busuk. Bayangan menampilkan sesuatu, sekujur tubuh Arman bergetar. Ia tidak pernah mendengar suara itu lagi. Sejak bertahun-tahun, tidak mungkin, gumamnya sambil mundur. Lampu senter di tangannya mulai berkedip. Saat cahaya padam sejenak, hanya 1 detik Arman melihat sosok laki-laki berdiri di ujung lorong lantai 2.
dalam-dalam, basah seakan habis diguyur hujan. Wajahnya hancur separuh, matanya memburu, seakan ingin bertanya, "Kenapa, Om?" Ketika cahaya kembali menyala, sosok itu hilang, hanya lantai kosong. Arman jatuh terduduk. Ini bukan bayangan tanpa kepala. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang kembali. Karena namanya disebut. Karena masa lalu Arman membuka pintu untuknya. Sekarang ada dua sosok yang mengejarnya, bayangan pesugihan dan arwah Bagas. Pesan tertulis di dinding saat Arman turun terburu-buru ke lantai bawah. Ia terpeleset dan hampir jatuh. Ia menahan tangga sambil memaksa dirinya bernapas. Namun ketika ia tiba di lantai bawah, ia menemukan sesuatu yang baru di dinding dekat meja servis. Ada tulisannya basah, seperti ditulis dengan jari seseorang yang tangannya dipenuhi lumpur hitam. Tulisan itu berbunyi, "Aku di Semarang, cari aku." Sebelum dia yang menemukan, Arman gemetar membaca tulisan itu. Bagas benar-benar masih di kota ini, atau arwah Bagas? Dan siapa dia yang dimaksud? Bayangan tanpa kepala atau sesuatu yang lebih buruk? Saat Arman membalikan badan, seluruh pintu ruko terbuka sendiri. Getaka dan angin dingin menerpa wajahnya. Di luar, hujan berhenti mendadak. Jalan sepi, tidak ada satu kendaraan pun lewat. Namun di tengah jalan, tepat di depan ruko, berdiri dua sosok. Sosok hitam tanpa kepala. Dan di sampingnya, sosok Bagas yang sudah hancur setengah wajahnya. Keduanya menatap ruko itu. Bayangan tanpa kepala seolah memberi peringatan, "Cepatlah." Sementara Bagas berbisik dengan suara pecah, "Atau aku yang datang." Arman memejamkan mata. Ia tahu satu hal, bukan tentang pelarian. Adalah pembukaan pintu masa lalu yang tidak bisa ia tutup lagi. Dan malam itu, Arman pun bersiap pergi keluar dari ruko untuk pertama kalinya. Bukan untuk bekerja, tetapi untuk mencari seseorang yang sudah lama ia kubur dalam ingatannya. Malam itu Semarang diguyur hujan deras. Udara dingin merayap masuk sampai ke pori-pori, membuat setiap napas terasa berat dan penuh ketegangan. Di dalam ruko kunci 3, Arfan duduk di lantai 2, tepat di ruang servis televisi. Lampu neon berkelip, seolah ikut ketakutan dengan suasana yang menyelimuti bangunan itu. Sudah seminggu sejak malam yang membuatnya trauma malam ketika bayangan laki-laki tanpa kepala muncul dari balik pintu dan membisikkan namanya. Sejak itu, banyak hal aneh terjadi tanpa jeda. Tetangga ruko melihat cahaya berkedip di lantai 3 pada tengah malam. Karyawan Arfan mendengar suara langkah kaki dari lantai atas, padahal ruko sudah kosong. Dan Arfan sendiri beberapa kali terbangun karena merasakan seseorang sedang duduk di dada mengawasinya. Malam ini, Arfan mencoba menenangkan diri dengan memperbaiki sebuah radio tua. Namun, pikirannya melayang kemana-mana, terutama pada kata-kata sang penunggu yang muncul melalui suara istrinya sendiri. "Kau belum selesai. Kau masih hutang." Arfan menggenggam obeng dengan tangan gemetar. "Utang apaan lagi?" gumamnya, mencoba menipu diri. Tiba-tiba brak, suara keras dari lantai 3 membuatnya melompat dari kursi. Suara itu tidak asing, mirip seperti ketika gong besi ditumbuk garas-garas. Arfan menelan ludah. Ia tahu ia harus mengecek sumber suara itu, tapi jantungnya berdebar terlalu cepat. Saat tangga menjadi lebih panjang dari biasanya setelah beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, Arfan akhirnya memaksa kakinya mendekati tangga. Ia menyalakan senter ponselnya dan mulai melangkah. Namun sesuatu terasa aneh. Tangga menuju lantai 3 tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu yang biasanya redup kini mati total.
hanya suara hujan dan gelegar petir yang terdengar samar. Saat ia menaiki anak tangga pertama, perutnya melilit tanpa sebab. Di anak tangga ketiga, ia mulai merasa mual. Dan di anak tangga ketujuh, tangga itu terasa lebih panjang. Biasanya hanya ada 12 anak tangga menuju lantai 3. Tapi ketika Arfan berhenti dan menyorot ponsel ke belakang, ia melihat baru melewati 7. Ia naik lagi 8, 9, 10, sampai 23. Anjir, nggak mungkin, bisiknya. Suaranya pecah. Ia menaikkan langkah lagi. Kali ini lebih cepat, tapi tangga itu seperti tidak habis-habis. Setiap langkah menimbulkan gema yang tak wajar, terlalu panjang untuk ukuran ruko kecil. Tok, 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 tok. Seolah ia sedang menuju ke tempat yang bukan miliknya. Tempat lain, tempat yang selama ini disembunyikan ruko itu. Arfan mulai panik. Ia menoleh ke bawah dan justru melihat kegelapan yang total. Seolah lantai 2 sudah hilang tenggelam. Gak mungkin, gue cuma naik beberapa tangga. Desisnya terbata. Namun, ketika ia memutar tubuh untuk turun kembali, anak tangga di bawah kakinya hilang begitu saja, seperti asap tersapu angin. Yang tersisa hanya lorong gelap memanjang ke bawah, tanpa ujung. Arfan merinding habis-habisan. Peluh dingin menetes dari dahinya meski udara dingin menusuk. Gua harus naik. Harus keluar dari sini. Ia kembali, mendaki meski rasa takutnya hampir memutus napas. Ritual yang belum selesai setelah entah berapa langkah, cahaya samar muncul di atas. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya kuning berkerlap-kerlip seperti lilin. Arfan mempercepat langkah. Saat ia tiba di ujung tangga, ia mendapati lorong sempit yang sebetulnya tidak pernah ada di ruko itu. Dindingnya beton kusam dengan noda gelap menjalar seperti akar pohon mati. Dan di ujung lorong itu, di depan pintu besi yang retak dan karatan, terdapat 3 lilin hitam menyala. Aroma menyengat seperti daging hangus terasa di udara. Arfan mulai pusing. Kenapa pintu ini ada? Ia tahu setiap sudut rukonya tidak pernah ada lorong begini, apalagi pintu ini. Saat ia melangkah mendekat, lilin-lilin itu seakan menyala lebih tinggi menyambutnya. Dan barulah ia menyadari sesuatu. Di pintu besi itu, seseorang sedang berdiri. Sosok tinggi dengan tubuh besar, tapi tanpa kepala. Sosok itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah Arfan. Ketika sosok itu bergerak mendekat, bayangannya mengikuti di dinding, bahkan tanpa kepala. Gesturnya jelas, marah dan menuntut. Jangan dekat-dekat, teriak Arfan mundur. Namun langkah sosok itu semakin cepat dan lorong semakin sempit, seolah menekan Arfan dari 2 sisi. Tiba-tiba suara berat menggema, bukan dari tubuh sosok itu, tapi dari dinding-dinding yang bergetar. Ritualmu belum selesai. Perjanjianmu belum dibayar. Arfan hampir pingsan. Aku sudah melakukan semuanya. Aku sudah ikut semua syarat. Aku sudah kasih yang kalian mau, jeritnya histeris. Lilin-lilin itu berkedip. Suara itu merespons. Belum, kau hanya memberi tubuh, belum memberi jiwa. Arfan tersentak, napasnya tercekam. Dan saat itu, lantai di bawah kakinya retak kemudian runtuh seperti kaca pecah. Arfan jatuh ke dalam kegelapan. Tubuhnya terhempas dan jeritannya menggema jauh, seperti disedot ke ruang yang tidak seharusnya ada, di tempat yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Arfan membuka mata, ia berada di ruangan gelap, menyerupai lantai 3 ruko, tapi bentuknya tidak wajar. Dinding miring, sudut-sudut melengkung, dan ruangan
terasa hidup bernapas di hadapannya. Lilin-lilin hitam mengitari kasur tua tempat ia melakukan ritual dahulu. Di kasur itu, seseorang sedang berbaring. Seseorang yang ia kenal, tubuh telanjang, rambat, dan kulit penuh lebam. Istrinya, yang seharusnya sedang berada di rumah, jauh dari tempat ini. Arfan menjerit dan berlari mendekat, tapi langkahnya seolah melambat, seperti berjalan di air. Lilin-lilin itu bergetar seolah menertawakan keputusasaannya. Tiba-tiba, sosok tanpa kepala muncul di belakang istrinya, memegang kedua kakinya, lalu menarik tubuh istrinya perlahan ke tepian kasur, seperti memperlihatkan persembahan yang belum selesai. Arfan meraung, "Lepaskan dia!" Namun suara itu kembali bergema, lebih keras dari sebelumnya. "Inilah jiwa yang kau tawarkan, inilah bayaran yang kau pilih." Dan Arfan merangkak, memaksa tubuhnya bergerak. Ia ingin menyelamatkan istrinya, tapi tanah di bawahnya berubah seperti lumpur pekat yang menelan lututnya. Istrinya membuka mata, tatapannya kosong, hitam, seolah tidak ada jiwa di dalamnya. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. "Arfan, kau sudah menyerahkan aku sejak awal." Hujan di luar ruko tiba-tiba berhenti. Angin mencekam, melayang di dalam ruangan. Dan di tengah lilin-lilin hitam, bayangan besar tanpa kepala menunduk, lalu perlahan-lahan mulai meraih tubuh Arfan sendiri, seolah memilih siapa yang lebih pantas dibawa lebih dulu. Arfan terbangun dengan napas memburu. Seluruh tubuhnya terasa berat, seperti habis diperas dari dalam. Ia mendapati dirinya terbaring di lantai 2 ruko, tepat dekat meja servis. Padahal sebelumnya ia jatuh ke dalam kegelapan dan melihat istrinya ditarik oleh sosok tanpa kepala. Ia memegang kepalanya yang berdenyut sakit, seperti dipalu dari dalam barusan. "Mimpi ya," gumamnya. Meski dalam hati ia tahu itu bukan mimpi. Ruangan terlihat normal, tangga kembali seperti biasa. Tidak ada lorong panjang aneh, tidak ada lilin hitam, hanya suara hujan sehabis badai dan aroma kabel terbakar samar. Arfan bangkit. Perutnya mule, tenggorokannya kering. Saat ia melangkah ke wastafel kecil untuk membasuh muka, ia melihat sesuatu di cermin. Ada bekas kuratan memanjang di lehernya. 3 garis hitam, seperti dicakar sesuatu. Bekas itu tidak ada sebelumnya. Napas Arfan tersengal. Ini nyata ketika jarinya menyentuh bekas itu. Kulitnya terasa panas dan sedikit berdenyut, seolah ada sesuatu bergerak di bawah kulitnya. Ketakutan merayap naik pelan-pelan sampai membuat tengkuknya dingin. Istri yang tidak mengingat apa-apa malam itu, Arfan memutuskan pulang lebih cepat. Ia butuh memastikan istrinya dalam keadaan baik dan untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat tadi bukan kenyataan penuh. Rumahnya berada sekitar 15 menit dari ruko. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan seperti tenggen-tenggen panjang yang mencoba meraih roda motor Arfan saat ia lewat. Setibanya di rumah, ia membuka pintu dan memanggil pelan. "Rani?" Tidak ada jawaban. Ia berjalan masuk. Jantungnya makin cepat. Ia menuju kamar tidur dan mendapati istrinya tertidur pulas, menyelimuti diri hingga leher. Istrinya tampak normal. Tidak ada lebam, tidak ada tanda terbawa ke alam lain, tidak ada tatapan kosong seperti yang ia lihat di tempat ritual. Arfan mendekat dan menggoyangkan bahunya perlahan. "Sayang, bangun bentar." Rani membuka mata, mengerjap pelan. "Hem, kamu sudah pulang? Kenapa mukamu pucat banget?" Suara normal, wajah normal. Just normal. Arfan menatap lama, seolah memeriksa setiap inci tubuh istrinya.
Kamu tadi pergi kiru atau kemana? Tanya Arfan ragu. Rani mengerutkan kening, bingung. Apaan sih? Seharian aku di rumah. Kamu kan tahu aku lagi sakit kepala. Aku cuma tidur-tiduran. Arfan terdiam. Hening panjang membuat ruang terasa makin sempit. Jika begitu, yang ia lihat di ruangan gelap itu bukan istrinya. Atau itu memang istrinya, tapi bukan tubuh fisiknya. Suara-suara dalam kepalanya beradu. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Tanya Rani heran. Gak apa-apa, jawab Arfan sambil memaksakan senyum. Namun matanya tidak bisa berhenti melihat bagian leher. Rani takut ada tanda yang sama seperti di dirinya. Syukurlah, tidak ada. Tapi rasa takut itu tidak hilang. Tamu yang mengetuk pintu jam 2 pagi, sekitar pukul 2 malam. Arfan yang tidak bisa tidur, akhirnya duduk di ruang tamu sambil menyalakan televisi. Rani sudah tertidur lagi. Cuaca di luar sunyi setelah hujan reda, hingga tok-tok, tok suara ketukan pelan, tapi jelas. Tepat di pintu depan, Arfan mengerutkan alis. Siapa yang datang sepagi ini? Ia berdiri perlahan, mendekati pintu. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Arfan menelan ludah. Siapa? Panggilannya tidak ada jawaban. Hanya ketukan lagi. 3 kali. Jeda. 3 kali lagi. Ritme yang terasa seperti panggilan. Dengan rasa was-was, Arfan mengintip dari lubang pintu. Awalnya, ia tak melihat apa-apa. Tapi saat matanya fokus, ia melihat bayangan seseorang tepat di depan pintu. Tidak jelas, hanya siluet gelap. Siapa? Kalau mau apa? Ngomong. Bentaknya, suara bergetar. Tidak ada jawaban. Arfan meraih gagang pintu, hampir membukanya. Namun sebelum itu terjadi, telinganya menangkap gumaman lirih dari balik pintu. Arfan, suara berat, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang sobek. Arfan langsung mundur 3 langkah. Itu suara sosok penunggu ruko. Pintu kembali diketuk, tapi kali ini ketukannya tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam kayu pintu. Seperti kuku panjang menggaruk perlahan dari balik serat kayu. S-R-A-A-A-K. S-R-A-A-A-K. Arfan menutup telinga, panik. Sampai akhirnya suara itu berhenti. Pintu perlahan-lahan berhenti bergetar. Ketika Arfan memberanikan diri mengintip lagi dari lubang pintu, bayangan itu tidak ada lagi. Namun di ujung teras, di bawah lampu jalan sebuah lilin hitam, kini menyala sendiri, tanpa ada angin, tanpa ada orang. Arfan langsung mundur, menahan napas. Tubuhnya gemetar, sampai lututnya lemas. Mereka mengikuti sampai rumah. Pesugihan itu sudah menempel di dirinya, bukan di tempatnya. Tanda baru di tubuh Arfan setelah 15 menit. Arfan akhirnya memberanikan diri mematikan TV dan berjalan menuju kamar. Ia butuh memeluk istrinya agar tidak gila sebelum berbaring. Ia melepas kaos dan mengecek lehernya di cermin. Bekas cakaran 3 garis hitam itu kini menjadi 6 garis, saling menyilang seperti simbol. Dan di dekat dadanya, tulisan samar muncul seperti digores dengan arang. Jiwa Arfan terjatuh ke lantai. Mulutnya bergetar, tak bisa bersuara. Di belakangnya, kasur berderit pelan. Rani yang tadinya tidur, kini duduk tegak, menatap Arfan dengan mata setengah terbuka. Tapi bukan itu yang membuat Arfan ingin lari, melainkan karena mulut Rani bergerak perlahan, mengucapkan kalimat yang bukan suaranya. Suara itu berat, dalam, dan sangat familiar. Waktumu hampir habis. Arfan terpaku di lantai kamar. Seluruh tubuhnya gemetar,
tanpa kendali. Bekas guratan hitam di lehernya kini berubah menjadi simbol yang lebih jelas seperti huruf kuno yang berputar dan bergerak pelan di bawah kulitnya. Sementara itu, Rani duduk tegak di kasur. Wajahnya masih sama, tubuhnya masih sama, tapi matanya hitam pekat seperti kolam tanpa dasar. Suara laki-laki tanpa kepala keluar dari dalam tenggorokannya. Waktumu hampir habis. Arfan mencoba merangkak menjauh, tetapi tubuhnya terasa lemas, seperti disedot energinya. Enggak, tolong, jangan dia yang kena. Arfan terisak. Suara itu tertawa pendek, tawa yang menggema dari dua arah, dari tubuh istrinya dan dari balik dinding rumah. Kau sudah menyerahkan jiwanya. Sejak malam pertama ritual, kau hanya belum mau mengaku. Arfan menggeleng keras. Gak, aku gak pernah. Aku cuma mau kaya cepat, mau pelanggan ramai, mau hutang lunas, mau hidup mudah. Suara itu memotong kalimatnya, seolah membacakan isi hatinya satu persatu. Arfan menutup telinga, menangis seperti anak kecil. Tiba-tiba lampu kamar padam. Hanya cahaya tipis rembulan yang jatuh dari jendela membuat bayangan Rani di dinding tampak lebih panjang. Dan tanpa kepala, Arfan terpaku. Bayangan itu bergerak pelan, sementara tubuh asli Rani tetap duduk diam. Bayangan tanpa kepala itu melangkah mendekat hingga tepat di samping Arfan. Angin dingin menggigit tulangnya. CREK. C-R-E-K. Suara tulang yang bergerak terdengar dari dalam bayangan itu. Bayaran tiba. Tangan bayangan itu terangkat. Jari-jarinya panjang dan runcing seperti besi berkarat. Arfan mundur sampai tubuhnya menabrak lemari. Ia menjerit, memanggil istrinya. Rani, tolong bangunin diri kamu. Itu bukan kamu. Untuk pertama kalinya mata Rani bergerak. Kelopak matanya bergetar seperti sedang berjuang melawan sesuatu. Arfan, suara istrinya yang asli, keluar, lirih, lemah, terbata. Aku, dingin, aku. Arfan tersentak. Sayang, aku di sini. Aku bakal selamatin kamu. Namun mata Rani kembali menghitam dan bayangan tanpa kepala meraih bahunya, membuat tubuhnya melengkung tidak wajar seperti boneka patah. Suara makhluk itu kembali bergema. Korban harus dua. Arfa tergiur. Dua, bisiknya. Jiwa, kau dan dia. Ritual sudah dimulai. Waktunya habis. Rumah berubah menjadi ruang ritual. Tiba-tiba seluruh ruangan goyang. Lantai bergetar seperti retakan kecil menyebar dari bawah kasur. Cat tembok mengelupas sendiri, membentuk pola garis hitam mirip simbol di leher Arfan. Bau amis memenuhi kamar. Arfan memaksa diri berdiri. Ia meraih tangan istrinya, menariknya dari kasur. Namun ketika Arfan menyentuh kulit Rani, kulit itu berubah dingin seperti bangkai. Arfan hampir muntah. Tapi ia menahan diri dan terus menarik. Bangun, kita harus keluar dari rumah ini. Tapi saat mereka hendak melangkah ke pintu kamar, pintu itu lenyap. Yang tersisa hanyalah dinding retak dengan guratan, simbol hitam. Arfan menatap sekeliling. Setiap sisi kamar kini dipenuhi mata-mata kecil, seperti terbuat dari asap hitam, berkedip lambat mengawasi mereka. Ini bukan rumah kita lagi, gumam Arfan. Suara pecah. Ini udah jadi tempat mereka. Istrinya mulai menangis tanpa suara. Air matanya hitam, seperti tinta. Tiba-tiba bayangan tanpa kepala itu melompat dari dinding menyeret tubuh Rani. NGGAAAK. Arfan berteriak histeris. Ia mengejar, menarik kaki istrinya. Tapi bayangan itu jauh lebih kuat. Tubuh Rani melayang, punggungnya menegang, kepala mendongak ke belakang hingga hampir patah. Lilin-lilin hitam muncul satu persatu
di sepanjang lantai, menyala sendiri tanpa udara, membentuk lingkaran ritual. Ini akhir dari pesugihan itu. Pembayaran terakhir. Arfan melawan makhluk penunggu ruko Arfan, putus asa dan penuh adrenalin, meraih obeng besar yang tergeletak di bawah lemari. "Lepaskan dia!" teriaknya. Suara parau. Ia menerjang bayangan itu, menusuk ke arahnya. Obeng itu menembus, kosong, seolah mengenai kabut pekat. Tapi ketika bayangan itu mengalihkan perhatian ke Arfan, pegangan terhadap tubuh istrinya melemah sedikit. Arfan menarik Rani dengan sekuat tenaga hingga tubuhnya kembali jatuh menindih dada. Arfan, mereka berdua terhempas ke lantai. Bayangan itu marah. Seluruh ruangan bergetar lebih keras. Suara-suara aneh muncul dari bawah lantirangan. Tawa, bisikan ratusan orang sekaligus. Lilin-lilin hitam menyala lebih tinggi, seolah mencapai langit-langit. Suara berat itu kembali bergema. Jiwa harus diambil. Arfan berdiri, terpincang-pincang, memeluk istrinya sambil menatap sosok itu dengan nekat. "Ambil Guya, jangan daya, ambil hidup gue, jangan hidupnya." Suara itu terdiam sejenak. Lilin-lilin berkedip. Kemudian diterima. Bayangan itu tiba-tiba menyerang Arfan, menembus dadanya seperti asap gelap. Masuk ke tubuhnya. Arfan menjerit. Tubuhnya melengkung hebat seperti tersengat listrik. Matanya membesar, mulutnya menjerit tanpa suara. Makhluk itu masuk, merobek jiwanya dari dalam. Rani yang kini agak sadar menjerit sambil meraih tangan suaminya. Arfan." Nu. Tubuh Arfan terangkat ke udara, tergantung seperti boneka, dan seluruh cahaya di ruangan meredup. Simbol di tubuhnya bersinar merah. Aroma gosong menyengat. Arfan memejamkan mata dan lenyap. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan suara buk, kosong tanpa napas. Rani berteriak histeris, memeluk tubuh suaminya yang dingin. Bayangan tanpa kepala berdiri di pojok ruangan, lalu perlahan menghilang. Hari berikutnya pagi, datang perlahan. Tetangga menemukan pintu rumah Arfan terbuka. Polisi datang karena laporan pintu tidak terkunci sejak dini hari. Di kamar, mereka menemukan Rani duduk memeluk tubuh Arfan, tak bergerak. Mata Rani kosong. Ia tidak menjawab siapapun. Hanya satu kalimat yang ia ulang-ulang dengan suara kecil. Dia bayar semua. Dia bayar sendiri. Ruko kunci 3. Setelah kejadian itu, seminggu setelah Arfan dikuburkan, ruko servis elektronik itu tidak pernah dibuka lagi. Pelanggan yang lewat mengaku mendengar bunyi langkah kaki dari lantai 3 setiap malam. Petugas ronda melihat lilin hitam menyala di jendela lantai paling atas. Dan kadang-kadang saat orang berjalan malam di Jalan Gajah Raya, mereka melihat siluet laki-laki tanpa kepala berdiri di balkon ruko, mengawasi jalan di bawahnya. Konon, di dinding dalam ruko itu ada tulisan arang, "Jiwa sudah dibayar." Tapi tempat ini tetap lapar. Ruko itu ditinggalkan, disewakan murah. Namun tak ada yang berani membuka pintu. Sampai hari ini.